Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin akhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dianugerahi kenikmatan yang luar biasa, diberi kesehatan yang prima, dan kita mensyukuri nikmat kesehatan itu dengan memenuhi perintah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan upaya pencarian ilmu untuk meluruskan jalan kehidupan kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ada satu hal yang menarik dan menggelitik dari metode bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajarannya kepada kita lewat pemberian tamsil, perumpamaan, agar kita mengambil contoh dari tamsil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan tidak jarang tamsil yang diberikan itu diambil dari binatang. Salah satunya adalah lebah atau nyiruan ya bahasa sini. Sehingga ada satu surat di dalam Al-Quran yang diberi nama surat An-Nahl, lebah itu, nyiruan. Kalau hadirin yang hadir di sini kan tidak diabadikan namanya. Bahkan kita kalah jauh oleh Abu Lahab. Namanya menjadi nama salah satu surat. Karena memang Abu Lahab itu kurang ajarnya luar biasa. Jadi hirup mah ulah setengah-setengah. Lamun rek soleh, sing bener soleh, kacatet. Lamun erek pikas belen, harus sempurna juga, kacatet. Tapi lamun soleh, can gitu, tebaleg eker, nah itu agak susah nanti untuk dicatatnya gitu ya. Surat An-Nahl. Perhadirin yang menarik terkait dengan An-Nahl atau nyiruan atau lebah ini. Ada satu terminologi, istilah dari Al-Quran yang kemudian sudah menjadi bahasa kehidupan kita. Bahkan di kita menjadi bahasa kenegaraan. Bahkan di jamiah kita juga menjadi bahasa kejamiahan.
Dan orang mendambakan untuk melakukannya agar sampai kepada satu keputusan yang memberikan keberkahan kepada semua. Istilah itu adalah musyawarah. Sudah jadi bahasa Indonesia. Dan musyawarah itu dipahami oleh kita seperti rapat, pertemuan, gempungan ya bahasa Sunda di situ. Padahal banyak sekali maknanya dan saya pada kesempatan ini hanya ingin mengangkat satu saja yang terkait tadi dengan an-nahl. Musyawarah itu di dalam Al-Quran hanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 tempat saja. Wa amruhum syura bainahum, itu yang terkenal. Dan ketiga tempat yang menggunakan kata musyawarah atau syura itu semuanya dilakukan untuk kepentingan yang lain. Jadi tidak ada musyawarah kalau untuk kepentingan dirinya gitu. Nah, itu yang menarik. Bapak, ibu-ibu, musyawarah itu dari kata syawara, arti asalnya, arti awalnya adalah mengumpulkan madu. Itu kan jauh, tidak ada kaitannya dengan rapat. Tidak ada kaitannya dengan mustab, ya, musjam, atau mu'tamar yang diundurkan. Gara-gara COVID, diundurkan. Tidak ada kaitannya itu syawarah. Syawarah itu mengumpulkan madu. Nah ini yang menarik yang harus kita ambil pelajaran. Yang bisa dan biasa mengumpulkan madu itu adalah an-nahl itu. Kan jalmi mata aya. Paling ngajualan madu anu dikumpulkan ku nyeruan. Terkait dengan an-nahl itu. Berarti berbicara musyawarah, kita harus memahami substansinya, esina gitu ya, hakikatnya, prosesnya, dan yang ketiga siapa yang melakukannya kan begitu. Tadi mengumpulkan madu itu hanya dapat dilakukan secara eksklusif oleh nyiruan saja. Laler mah tetiasaeun. Laler mah lain kumpal-kumpul, tapi cuka cokot. Kontras sekali si laler mah. Lamun aya dahareun ngumpul. Lamun aya dahareun kabur di situ kan. Itu laler ya. Nanti kita lihat kontrasnya. Nah, orang teh lebat kana nyeruan atau jamaah laler hejo gitu yang tidak gitu ini. Ya. Nah, si an-nahl atau lebah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara terhormat. Bahkan menggunakan kalimah yang biasa digunakan pada para nabi dan rasul. Atau manusia yang terpilih untuk mendapatkannya. Seperti ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sudah buntu akal. Bagaimana untuk menyelamatkan bayi Musa? Maju kena, mundur kena. Kaditu kumaha, kade kumaha. Sebab kalau dilaporkan kepada Firaun, sami sarang nyanggakeun beheung tek-teken. Karena kebijakan Firaun pada waktu itu, setiap bayi yang lahir harus dilenyapkan, dibunuh dalam pengertian fisik, atau memang jangan diberi kesempatan gitu.
Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Jadi ada kebijakan. Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang Israel, ingatlah kami ketika menyelamatkan kalian dari kebijakan, kebijakan rejim Firaun. Saya terjemahkan ahli Firaun itu rejim. Kan kalau terjemahkan keluarga, istrinya membager ya. Ya, di situ. Jadi dalam terminologi politik, kalau satu pemerintahan dalam istilah umum, bager atau apa namanya namina pemerintahan, banyak sekarang pemerintahan Presiden Pak Jokowi gitu, kita sebut sebagai Jokowi's administration, ya, jadi administrasi Pak Jokowi. Tapi kalau si pemerintahnya itu buruk, menindas rakyat, biasanya terminologinya rejim. Banyak sebut rejim orde baru kan gitu ya, rejim orde lama. Gitu. Ini rejim Firaun. Ingatlah ketika aku menyelamatkan kalian dari kekejaman rejim Firaun dengan melakukan kebijakan. Jadi ingat, kekuasaan itu akan terlihat baik dan tidaknya bukan kepada orangnya, tapi kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan yang dibuatnya. Mungkin Arijal Minamah, Suraseri, Someah, tapi kebijakannya yang tidak ramah. Itu kekuatan. Jadi penguasa itu keberkahannya ya, terletak pada kebijakan yang dibuat. Itu sebetulnya. Nah, dukanya lamun terang mun urang pepenak jeung Firaun, Firaun teh Someah gitu ya, Hadeka Semah atau gimana ya mungkin juga bagus. Kan kapungkur Pak Harto teh dikenal namanya The Smiling General. Jadi jenderal anu amis budi gitu. Nya mah gumujeng gitu. Tapi kebijakan anak cakapeung matak perih kana hate kan di situ. Ya, dari situ. Ujug leungit kan gitu judulnya. Seri mapayunan mas seri. Jadi sahawae anu nyepeng amanah kekawasan letak pada kebijakannya. Ingatlah ketika aku menyelamatkan kalian dari kekejaman atau kebijakan Firaun. Itu yang membunuh ya, anak laki-laki. Kata para ahli tafsir bisa dua pengertiannya. Memang dibunuh secara fisik, tujuannya kan supaya tidak ada yang mengancam. Yang kedua, Firaun itu tidak memberi kesempatan kepada generasi. Jadi kudu manehanana ya di situ gak ada kesempatan. Jelas ini sangat tidak islami. Sebab kalau perintah Qur'ani itu, tugas kita itu melahirkan generasi yang lebih baik dari kita, itu harus dicatat oleh kita. Jadi kesuksesan kita, baik sebagai orang tua, ataupun posisi kita di masyarakat, di negara, adalah menghasilkan generasi yang lebih baik. Jadi tidak boleh kita ini apa yang disebut dengan instant gratification. Bahasanya rada bahasa COVID namanya. Tapi kan terus terang orang instan ya, instan mie instan gitu ya. Jadi instant gratification itu adalah mereka yang hanya bekerja, berkiprah untuk dirinya dan generasinya saja gitu. Instant gratification. Itu generasi yang gagal. Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa
Allah mengatakan wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan orang-orang yang khawatir seandainya melahirkan generasi yang lemah. Jadi kita ini harus melahirkan generasi yang lebih kuat. Ayat ini kan salah satu sababun nuzulnya terkait dengan sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk konfirmasi silahkan cek di tafsir Ibnu Katsir ya. Nanti Ustaz Yayan yang cek situ. Dialog tuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul saya punya satu anak perempuan ini. Meskipun sudah menjadi muslim Sa'ad bin Abi Waqqas itu, tapi kan tradisi Arabnya itu masih ada, melekat ya. Beliau itu. Jadi menganggap anak perempuan itu sebagai beban sejarah. Tidak bisa diandalkan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengajukan kepada Rasulullah satu usulan, saya ingin diwakafkan aja semua gitu ya, hartanya sih. Kata Rasul tidak boleh. Bagaimana kalau 2/3 Rasul? Tidak boleh juga kata. Bagaimana kalau setengahnya? Tidak diizinkan. Bagaimana kalau 1/3? Kemudian Rasul menjawab, "Ats-tsuluts wat-tsuluts katsir." 1/3 itu sudah lebih dari cukup. Sa'ad, kamu lebih baik menurunkan, melahirkan generasi yang kuat. Kuat dalam pengertian umum. Termasuk secara ekonomi. Ketimbang kamu nanti melahirkan generasi peminta-minta. Generasi pengemis yang menjadi beban masyarakat. Yang senantiasa menengadahkan tangan untuk minta dikasihani. Nanti orang akan mengatakan, dia keturunan siapa? Mereka mengatakan, itulah keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keturunan ayat ini. Jadi kita ini umpamanya dalam konteks Jamiah Persatuan Islam. Harus melahirkan generasi yang lebih baik. Nanti orang akan mengatakan, itu kader-kader dari Jamiah mana? Kan begitu. Persis kan. Harus lebih baik. Itulah tanggung jawab kita itu melahirkan generasi yang lebih baik dari kita. Semua orang tua akan mengatakan begini. Nanti peperihan inung bapa. Nah kan begitu kan ya. Budak nama ulah. Itu orang tua yang mengatakan. Da bapak jeung mama baheula sakola nage ngan bikin KSD. Ngan jadi buruh tanah gitu ya, buruh tanah. Maka dia ingin anaknya itu bukan jadi buruh tanah, tapi tuan tanah, begitulah di situ. Lebih baik di situ. Itu umat Islam itu harus melahirkan generasi yang lebih baik. Saya katakan baik dalam konteks keluarga ataupun bermasyarakat dan bernegara. Fir'aun itu kan penguasa yang kejam. Gak mau dia hanya dirinya saja. Maka dia bikin kebijakan itu. Nah, Nabi Musa alaihissalam lahir pada situasi seperti itu. Nabi Musa itu. Jadi kalau dilaporkan anak laki-laki, disembelih dia. Kalau tidak dilaporkan, maka ibunya Nabi Musa galau terus. Kan gitu. Pada situasi yang dilematis seperti ini, Allah mengatakan wa auha ila ummi Musa, dan kami memberikan wahyu kepada ibunya Musa. Bukan berarti ibunya Musa itu nabi. Gitu ya. Nabi. Tapi wahyu itu kan satu komunikasi ilahiyah yang dari atas itu diturunkan. Kalau diberikan kepada yang bukan nabi, termasuk kita, termasuk ibu Nabi Musa, kita sebut saja sebagai ilham, inspirasi. Kita semua juga
kerap diberikan inspirasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Kalau bercermin dari apa yang dialami oleh ibunya Nabi Musa, maka Allah akan memberikan inspirasi pada saat akal kita sudah tumpul dan buntu. Tapi kita terus harus menyelesaikannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan inspirasi, kita harus menjadi sosok yang memang senantiasa berikhtiar. Hari ini ikhtiar malik menang inspirasi kumaha. Ku Allah ge diberi inspirasi KW itu, KW 13. Namanya ngalamun gitu. Lamun itu bukan inspirasi di situ. Ibu Nabi Musa diberi inspirasi. Nah ini si lebah ini katakan wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Tuhanmu memberi wahyu gitu kalau arti itu ya kepada lebah. Apakah lebah jadi nabi? Bukan. Yang kan insting ada di situ, insting. Terhormat sekali itu. Disebut memakai bahasa komunikasi yang biasanya digunakan ya pada para nabi. Ini auha rabbuka ilan nahl. Di situ. Dan Allah menunjukkan yang fi butunihi di perutnya itu ya ada syarabun mukhtalifun alwanu, ada minuman ya, yang beragam situ, syifaul linnas, nah, yang jadi obat. Jadi madu itu udah pasti jadi obat, hanya persoalan anak ayeuna teh hese ngabedakeun mana nu asli mana sareng anu palsu. Nah cenah ieu mah tos seuleut madu teh jadi gering. Ah jigana eta kirang asli. Tadi bicara musyawarah itu 3. Harus melihat isinya, substansinya, prosesnya. Yang ketiga, aktornya. Nah, siapa sih? Lebah. Coba lebah itu bapak-bapak ibu perhatikan. Dan ini disebut oleh Al-Quran tuh. Lebah itu adalah sosok ya, makhluk kecil yang disengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu kecil seperti virus kan dekat tinggali kita kan di sini juga potensial COVID semua ya tidak terlihat kan virusnya itu tidak terlihat tapi juga tidak terlalu besar seperti gajah tuh si lebah itu kalau dalam bahasa saya elegan. Maka urang ge kana nyiruan mah hormat. Sayapnya itu tidak menjijikkan, sayapnya itu elegan. Perutnya juga teu bucit truk jiga laleur hejo. Nyiruan itu. Kalau lewat ada gak yang berani karena nyiruan? Mal aya akibatnya dia bareng kan situ. Gak ada yang berani. Paling bahasanya kita say hello, mempersilahkan untuk lewat. Tapi ayah nuletik cengkrang dan tara gendut-gendut, reungit mah tara montok-montok kan situ. Lamun ngaliwat teh orang langsung we ti kajauhan teh geus kieu. Si reungit itu. Naluri membunuh padahal mah leutik pisan. Udah ke reungit mah. Komo lamun peuting soalnya si reungit mah ngaliwat teh sok make kenal klakson. Begitu lewat bunyi dia. Coba kalau si nyamuk itu lewat terus dia agak bunyi ya, agak mengganggu tidur. Bunuh terus kita. Atau lalat juga sama. Makanya manusia sekarang menciptakan alat pembunuh nyamuk, anu elektrik oge. Kieu ada gak alat pembunuh nyiruan? Ya.
Laler ku sapu nyere di situ. Sok mun ayeuna aya laler payunan bapak di situ. Tapi kalau ada lebah lewat ke sini, bapak ibu nyingkir. Enggak ada. Berwibawa. Dan mereka itu senantiasa hidup berada di tempat yang baik. Semua itu tahu tempat yang baik. Mendatangi tempat yang baik dan memakan yang baik. Apa yang baik itu? Bunga. Tumbuh-tumbuhan. Tara aya nyiruan mepi rajenan ngariung gitu ya. Mereka berjamaah, berjamiah itu si lebah. Di tempat sampah tidak ada. Manusia itu disindir. Ada orang baik, tapi dia tidak pernah mendatangi tempat yang baik. Si lebah itu baik, tahu dia datang tempat yang baik, memakan yang baik. Dan setiap yang didatangi oleh lebah naik pangkat. Yang asalnya bunga didatangi, katanya dikawinkan, maka berubah dia jadi buah. Jadi orangnya kudu uji ganyiruan. Sahawa nu didatangan ku urang bakal naik segala rubah derajatnya. Ulah iya mah gara-gara didatangan ku urang langsung jadi gerbeng. Itu si lebah itu. Kemudian yang didatangi tidak merasa terganggu, tidak merasa terambil, padahal setiap kali lebah datang ke situ ada yang diambil. Tapi nu didatangan teh teu ngarasa aya nu dicokot. Jadi ini bagus nih kepada panitia pembangunan harus lihat seperti lebah. Jadi mun moal proposal teh nu didatangan teh teu karasa apa aya anu dipasikeun gitu ya. Jadi proposal ala lebah tuh di situ ya. Jadi si bunga itu tanaman yang didatangi tidak merasa dia diambil. Tapi sebaliknya menunggu dia kedatangannya karena akan naik pangkat. Mungkin ya, karena si lebah itu mengambil sesuatu yang tidak menjadikan objek yang diambilnya itu kekurangan nilai, kekurangan jumlah. Ambil, simpan di perutnya. Simpan di perutnya. Dan tidak dijadikan kotoran. Kumpulkan terus. Kumpulkan. Secara konsisten, seetik-seetik, semuanya, dan itulah jadi madu. Syawaro itu proses itu, mengumpulkan. Syawaro. Berarti musyawarah itu, kalau dilihat dari aktornya, siapa yang harus melakukan? Menurut saya, tidak setiap orang bisa bermusyawarah. Yang bisa bermusyawarah itu adalah manusia-manusia yang memiliki karakteristik seperti lebah gitu. Nyata nu tadi teh. Pertama, mereka yang sudah berpikir bertindak semuanya untuk yang lain. Jadi gak adalah untuk dirinya. Jika nyiruan kan gitu. Karena hakikat musyawarah itu, kalaulah itu berkumpul, berkumpulnya juga untuk kepentingan orang lain. Kalaulah itu berapat, ya, juga untuk kepentingan yang lain. Jadi hanya manusia yang memiliki karakteristik seperti lebah adalah mereka yang baik, orang baik, senantiasa berada di tempat yang baik, mendatangi tempat yang baik, menghasilkan kebaikan-kebaikan dan membuat kebaikan. Nah itu yang bisa bermusyawarah. Makanya para hadirin, musyawarah itu senantiasa digandengkan dengan konsep perwakilan. Wakalah. Da anu teu bisaeun mah lain ngahasilkeun ngaributkeun. Lamun kumpulna gitu. Ngarnamina teh troublemaker. Mun saya di dia semal balik. Gitu kan judulnya. Jadi yang hadir di sini belum tentu bisa bermusyawarah.
anu teu bisaeun mah lamun terjadi troublemaker cicing gunana ngadonunutan. Itu juga mengkhianati terhadap mandat yang diberikan kepadanya. Di situ ujug-ujug dan nunutan teh satuju we da kagandengan kuno lain, itu juga berkhianat terhadap mandat yang diberikan. Makanya para hadirin itu di dalam Pancasila sila keempat. Itu 80% terminologinya terminologi Quran. Kan kalau rumusan Bung Karno mah bukan musyawarah. Keempat itu demokrasi. Itu rumusan Bung Karno itu sebenarnya. Kan Bung Karno itu demokrasi. Dirumuskan kembali kan? Ini panitia 9. Dan di situ berkumpul para ulama. Ada Kiai Agus Salim, Kiai Wahid Hashim. Di situ ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Muhammadiyah. Mereka tahu di situ. Maka rumusannya jadi begini, kerakyatan. Itu dari bahasa Arab yang dipimpin oleh hikmah. Itu dari bahasa Arab. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan itu pakai atau. Jadi musyawarah itu hanya bisa terlaksana kalau dilaksanakan oleh wakil-wakil yang terpilih. Yang tadi karakteristiknya seperti lebah. Jadi ulah milih bapak-bapak nu ka musyawarah mah anu karakteristiknya lalu rejo. Ulah milih eta gawat lalu rejo mah. Lalu rejo mah tidak pernah dia berpikir untuk yang lain. Ah, begini nih, coba ya. Kemudian dia teh teh muning lah gitu nya. Hese tapi teh muning teh nama barang langka. Iya, terus teu aya kan karena traktor. Kalau dulu zaman saya unggal ke sekolah pasti kudu nincak teh muning wae. Banyak tuh di galengan, apalagi kalau pulang ngaji dari masjid. Sudah mah belum masuk listrik. Koe-koe ku obor. Kan ninggalin karep ari dicicakeun teh ditingali. Maka sebut nanti ranjau cenah ya mah ranjau lunak di situ ya. Ada tuh kotoran kerbau situ. Kumpul si lalat. Dan mungkin yang berkumpul di situ lalat dia udah hinggap juga di kotoran yang lain. Jadi lalat itu berbeda dengan lebah. Dari satu kotoran ke kotoran yang lain. Ngumpul dirinya. Hanya untuk kepentingan dirinya. Pamimpin si laleur hejo. Kabeh ngarasa pamimpin. Si laleur hejo. Terus we nyapluk dengan duka kumaha ya pokona jadi gemrot. Lamun digebah, apakah mereka mengikuti pimpinannya? Berbeda nanti dengan lebah. Gak ada. Menyelamatkan masing-masing. Makanya si laleur hejo mah tahsabuhum jami'a. Katingali nama berjamiah laleur hejo mah. Wa qulubuhum syatta, tapi atena teh paculihai. Gak ada tuh pemimpin. Mereka untuk kepentingannya diri sendiri. Di situ. Ya. Ini para ulama merumuskan di situ. Kerakyatan oleh hikmah dalam hikmah dalam permusyawaratan. Di situ garis miring perwakilan. Makanya konsep awal bapak-bapak ibu-ibu. Di kita itu dibentuklah majelis permusyawaratan. Kabeh bahasa Arab tuh. Majelis. Isi makan tuh. Dari kata jalasa. Majelis. Permusyawaratan dan musyawarah rakyat. Dan dulu di MPR itu sebetulnya didesain itu tempat berkumpulnya manusia-manusia berkarakter lebah. Makanya ada utusan golongan, utusan cendekiawan, utusan agama dan sebagainya. Terus mereka yang sudah selesai dengan urusannya sendiri. Bermusyawarah itu lembaga tertinggi, presiden wae diangkat nah ku MPR, maka dulu namanya mandataris MPR. Jadi sebetulnya MPR teh urang teh milih jelema anu jiga nyeruan.
Nyata jelema anu embung we karena kotoran teh jauh. Kan begitu diterapkan. Makanya majelis permusyawaratan rakyat. Tuning itu mah manusia-manusia terpilih. Jadi itu semacam penjelmaan di dalam fiqh siyasah dalam konteks sejarah Islam itu disebut dengan ahlul halli wal aqd mereka. Kalau bahasa itunya formatur. Mereka yang memberikan format terus pilih situ. Dan untuk membuat kayak undang-undang mengawasi pemerintahan ada di bawahnya itu dulu. Namanya DPR, bahasa Arab Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi kalau melihat yang tadi musyawarah itu hanya bisa disebut musyawarah kalau yang melakukannya manusia-manusia berkarakteristik seperti lemah. Yaitu mereka yang berkhidmat 100% untuk orang lain. Sebagaimana si lebah setelah dia mengumpulkan madu. Jadi, anak enggak. Ayam teu eta si nyiruan anu diinum ku sorangan. Si maduna teh ngalekik gitu. Enggak ada. Malah didodohon sama ku urang bojong sereh gitu. Dicirian. Begitu selesai. 100% is dedicated to others. 100% si madu didedikasikan untuk orang lain nu teu hir teu walahir teu milu mais teu milu meulem. Sugan urang ngebantuan justru dibantuan kurang mau jadi madu atuh. Gak pernah kita berkontribusi tapi kita mengambil manfaat 100%. Erek teu berat kumaha urang jadi musyawirin atau mun kitu. Jika nyeruan geus capek diakutan. Sapoe duka sabora kali tah. Penerbanganana situ. Hari geus jadi dicokot ku makhluk yang tidak pernah ikut serta, bukan juga bagian dari masyarakatnya. Karena mata urang Sunda mah kan kieu ngeunah ehe teu ngeunah eon. Untung si lebah teh lain urang ya. Kan urang mah kitu ngeunah we, judul gitu, ngeunah ehe teu ngeunah eon atuh lamun kieu mah. Urang nu digawe maneh nu seubeuh. Itu tidak terlontar dari lebah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mau tuh jadi musyawirin lamun kieu. Jika nama bakal ada Korea ya. Di situ. Oleh karenanya mengapa di kita namanya musyawarah tapi jadi garelut? Nah, itu kan. Kenapa? Karena mereka itu berapat, berbincang bukan untuk kepentingan yang lain, ke kepentingan anak sorangan. Jadi garelut. Si nyiruan masukan keur ngumpulkeun gitu teh anu gak ada sama sekali. Jadi kalau kita ingin jamin itu musyawarah yang bentuknya beragam, mau rapat, mau pertemuan, mau muktamar, mau kongres, KLB segala rupa, mau ala ribut. Kalau yang dibicarakan itu bukan untuk dirinya. Kan datang kadinya teh sebetulnya mah dia membawa aspirasi orang lain. Jadi bukan wajah dirinya. Hari ke orang sok dimanipulasi. Nah itu ya. Malu kita sama si madu. Lebah. Yang kedua, musyawarah itu dilihat dari esensinya, hakikatnya harus seperti madu. Nu dihasilkeun nanti. Kumaha tuh ari madu? Ti mimiti budak leutik nepikeun ka kolot nu geus bubudakeun, lamun dibere madu mah jadi sehat. Kan ibu-ibu hungkul nu ulah dipaparin madu mah. Ya. Ibu-ibu mah malah jadi muriang ya. Omo zaman Covid ayeuna ibu-ibu dibere madu langsung imunitasnya teh turun. Zaman HP teh ningali ngabaca WA apa magetna. Ulah ibu-ibu setia. Itu mas selorohnya aja ya bapak-bapak.
Dari mulai anak kecil, dari mulai orang Indonesia, orang Arab, semua itu. Tidak ada yang mengatakan madu itu adalah tidak menyehatkan. Si madu itu. Jadi disebut musyawarah apabila hasilnya itu memiliki karakteristik seperti madu. Kalau Allah menyebut syifa'ul linnas. Jadi nulain teh begitu ngarinum seger staminanya. Jadi raja vitamin itu madu itu. Madu mah dikukumaha we geungeuna. Dileut langsung raos. Bade dicocolan ku bubuy sampe oge raos sama situ. Madu apapun. Nganduka lamun madu di sangwan raos deh ya. Tapi dicoba aja mungkin raos oge. Karena orang India makan nasi dengan yogurt. Raos ternyata. Simkuring kayak kawit maningali. Aduh kok jadi jipen. India isuk jebak kurang sare di suguhan. Nah itu aya sangu teplokan jeung yogurt. Aduh. Eta mah saminggu teu dawe. Tapi akhirnya aduh ieu 3 bulan setengah. Kalau tidak membiasakan makanan setempat gering atuh dia. Coba diicip-icip ternyata raos. Nah, ini bila nyobian sok atuh eta sangu di maduan itu ya. Itu ya. Jadi musyawarah itu dilihat dari substansinya adalah harus memberikan manfaat, keberkahan, diterima oleh semua. Baru itu musyawarah. Itu hanya bisa tercapai kembali lagi kalau yang bermusyawarah itu bukan untuk dirinya. Singkat kata, hari musyawarah mah nu dihasilkeun teh anu diwakilan ku urang teh jadi tareng-terem. Itu. Yang ketiga, disebut musyawarah itu Bapak-bapak apabila mekanismenya itu juga dilakukan seperti halnya si lebah membuat madu. Kan dilakukan secara telaten, secara bertanggung jawab. Gak ada yang diambil. Bisi teu percanten sok aya taleti. Umpamanya si lebah itu ngambil situ. Makanya cenah ieu mah keur urang sawareh. Terus tuna dinya sawareh, nyeruan mah nu dikorupsi. Dari prosedurnya. Jelema mah kan gitu. Makanya Rasul konon katanya beliau pernah menghardik ketika ada petugas zakat gitu amilin, datang dia kan dikasih mandat oleh Rasulullah. Begitu datang, Rasul ini zakatnya, katanya ini untuk saya gitu. Ya mungkin si muzakinya yang ngasih itulah gitu. Rasul di bahasa sunahkeun mah kieu, heula. Mun maneh cicing di imah, aya eueuh teh istilah ieu keur maneh teh. Kan geus diatur ku ajaran Islam bagian maneh emang ngaranna amilin geus aya. Jadi Rasul sedang menegakkan apa yang disebut dengan good governance. Itu bahasa kafir governance. Governance itu tata kelola. Jadi Allah itu kenapa ada bagian amilin supaya tata kelola zakat itu betul-betul terjaga amanahnya. Maka dipatok ada bagian amilin di situ supaya tidak terjadi ya kanggo abdi. Nah, kita kan punya jamiah ini yang luar biasa nih, udah hampir 100 tahun. Kita kembangkan 100 tahun kedua itu adalah good jamiah governance. Tata kelola jamiah yang lebih bagus. Governance itu. Istilahnya itu ada clean government, pengelolanya yang bersih, dan good governance, tata kelolanya yang bagus. Bersih sih pengelolanya, tapi tata kelolanya tidak bagus, tidak ada manfaatnya. Jadi clean government, good governance. Rasul itu bisa. Itu Rasulullah SAW. Dijaga betul oleh beliau.
Jadi kenapa kemudian musyawarah itu dalam konteks simbol seperti itu dipahami? Bahwa musyawarah akan menghasilkan seperti madu apabila dalam prosesnya sama sekali tidak ya, terkotori oleh kepentingan sendiri gitu. Ya, jika tadi kan bercontoh ke lebah, nggak pernah ada lebah. Dia tumpahkan tuh semua. Jadi itu ayah anu diselipkan gitu di situ. Yang diselipkan kan orang mageranya jaba ayah covid zaman covid deh. Eta menteri sosial telenges nakacida tuh. Sementara bantuan ke rakyat tuh 600.000 wae katarimana 400.000 kan gitu ya. Itu triliunan. Eta mah korupsi 10.000 perak tina sapaket. Lamun paketna kur 10 siki mah kur 100.000. Ini kan puluhan bahkan nantinya akan ratusan juta. Jadi kakarakatoh ya entah si korupsinya gas 17 miliar. Apalagi kalau se Indonesia. Jadi eta mah jika nyokot duit, tumpukan duit umpamanya 100 juta. 100 ribuan yang meren digulus lu dicokot teh unggal poe hiji-hijinya moal kepenak gitu situ. Itu harusnya dihukum mati memang. Jika di saat bencana, darurat, masih korupsi. Eta malah mun teu kapanggih jika nama bakal ratusan miliar, bayang ketina triliunan bapak-bapak. Sama diciwit gitu kan, diciwit terus. Tidak bisa lahir tuh keberkahan dengan hal yang seperti ini. Kembali lagi makanya kenapa ditekankan musyawarah itu seperti ini, tidak boleh. Kalau ingin jadi ya seperti madu kualitasnya, gak boleh ada yang bermusyawarah teh. Terbersit aja untuk kepentingan dirinya. Enggak harus persen semua. Yang terakhir yang menarik. Lebah itu punya pemimpin. Berbeda dengan lalat hijau, pemimpin. Jeung embung dipimpin si laler mah. Jika namung dipimpin teh hayang loba nyokot. Kan gitu. Jelema lamun embung dipimpin, nyokot dipimpin, wios abdi mah ti payun we. Pasti eta ku dicurigai mun aya pasukan juga gitu patut. Dipimpin teh wios abdi mah ti payun atau wios abdi mah ti peker, pasti eta terek cocorokot. Ya, ini kepada para komandan. Makanya Rasul kan pernah memukul tuh salah satu sahabat ya, yang ketika Rasulullah mau wafat, beliau menyampaikan public accountability. Rasul saha anu baheula di antara maraneh ngarasa mun ieu mah ya. Kadoliman begitu. Abdi Rasul cenah. Harita tadi kepret meureun ku Rasul da eta rek dibereskeun teu rapi-rapi wae. Jadi harus hati-hati kita kalau ada pasukan anu maneurikeun maneh jeung pasukan anu naon milaan. Nah, di situ. Atawa nu lain mah eueuh nu di jaket, si ieu mah di jaket pasti rek ngasupkeun sesuatu tah gitu ya. Nah, di situ. Punya pemimpin. Lalat hijau tidak punya pemimpin. Embung dipimpin. Jelema nu embung dipimpin pasti moal balik. Pasti moal balik. Pamimpinna teh cenah, sok sebatna teh naon? Ratu atau raja kalau nyiruan teh? Ratu ya. Saya tahu tuh yang apa betul ya, mungkin betina atau bagaimana ya. Tapi yang jelas punya pemimpin cenah. Kalau ingin memindahkan jamaah nyiruan, pindahkeun we pamimpin, ngariring sadayana gitu ya. Tak eta hadena jamaah nyiruan. Jadi anu satu suara, satu usaha, satu rasa mah ngan nyiruan. Pindahkeun. Mari lu kabeh. Jeung si pamimpinna teh dilindungi, dihormati, cenah di jero tara katingali di luar kan. Jadi kepemimpinan lebah itu terasa meski tidak terlihat. Ari kepemimpinan nu baleg mah, nu teu baleg mah katingali tapi teu karasa. Nu kitu ngaranna pencitraan. Jadi katingali tapi teu karasa. Tapi kepemimpinan lebah itu tidak terlihat tapi terasa. Ari bapak-bapak, ibu-ibu pada milih nu mana? Milih jamaah laler hejo, jamaah nyiruan,
atau pemimpin nu pencitraan hayo we katingali tapi karasan teu sinyiruan mah lindungi teu kudu menta eta mah si rahayat naon nyiruan teh estuni ngajaga pemimpin teu kudu maksa-maksa orang pemimpin dihormati. Nah, musyawarah itu baik prosedur ataupun juga pelakunya atau aktornya ataupun juga substansinya hanya bisa terlaksana dengan masyarakat yang seperti ini. Pemimpin yang memang dihormati karena kepemimpinannya. Jadi terkedah dikawal-kawal si pemimpin dan nyiruan. Pengawalnya adalah rakyatnya sendiri. Itulah berkah dari musyawarah. Nah, di kita kan sudah di ini musyawarah mufakat, di orang musyawarah mufakat teh sok dihartoskeun saur manuk. Bahasa lainnya aklamasi. Padahal itu adalah refleksi saja. Intinya yang namanya musyawarah itu tadi aktornya kudu juga nyeruan. Ya, di situ substansi musyawarahnya kudu juga madu. Prosedur dan mekanismenya harus dijamin sepenuhnya, bukan untuk kepentingan yang melaksanakannya. Makanya wakil musyawarah. Gitu ya, bapak-bapak, maka dilaksanakan ke tinggawitan jamaah, cabang di situ. Ya, jadilah di Jamiah Persatuan Islam itu para lebah-lebah, ulah jadi jamaah. Lalur hejo yang tidak ambil ya. Jadi Pancasila itu sudah mendapat inspirasi yang luar biasa. Makanya aneh-aneh eta aya nu nyebutkeun cenah musuh terbesar Pancasila teh agama cager jigana kudu di tes Covid eta mah. Iya kumaha lieur kudu di tes Covid eta nu kitu. Justru Pak Nasir itu dulu mengatakan begini, ya, mantan ketua bidang Jamiah gitu loh, Pak Nasir itu kalau sekarang di Pakistan ya, Pancasila itu hanya bisa hidup di taman sarinya masyarakat yang berketuhanan, bukan yang disekulerkan. Makanya Pancasila mah eta sila keduana bahasa Arab begitu, kemanusiaan, manusia terbesar betul insan yang adil dan beradab. Jadi kan enak kieu cenah aya anti Arabnya kieu wari mah. Hadrun namina teh. Jadi lamun kitu eta sila kadua kumaha jadi unina. Kedah dicana kada kemanusiaan ulah aya adilna ganti, beradabna kudu diganti. Jadi kumaha? Eta nu anti Pancasila mah nu kitu-kitu. Anti Pancasila. Itu sila kedua. Sila keempat. Itu isi daripada Pancasila itu terilhami. Dan musyawarah itu adalah pokok gitu. Sekarang merindukan lagi geningan pemilu nu langsung teh kalakah hamur duit hasil nama nu kitu-kitu kene. Gubernur anu soleh wae cokot ku KPK, komo anu kurang soleh. Kan kamari itu gubernur. Eta teh kawitna bupati Pantaeng 2 periode jempolan. Janten gubernur dikerewet. Aduh kumaha ye nu soleh wae geus KPK, komo teu soleh. Matak anu kieu Kang cenah ayeuna mah mending kene ulah soleh, da anger-anger sarua ku KPK. Asa rada bener oge. Gitu. Ayeuna mah rugi soleh geura, malah nu soleh ku KPK mah leuwih dibuli. Tapi nu teu soleh ku KPK mah oda geus kuduna si eta mah. Jadi pada milih nu mana ya? Ulah cenah rugi ayeuna mah soleh mah. Gubernur itu Nurdin Abdullah itu guru besar bidang pertanian. Ayeuna bupati 2 periode berhasil. Jadi cokok eta. Bari artos kursa paraha ya. Nah itu. Nah, makanya sekarang berpikir lagi kumaha ieu atuh musyawarah teh. Musyawarah. Jadi salerasna masih pemilu teh eta teh
keur milih nyiruan sebenarnya mah. Ngan urang teu bisa nyirih nyiruan sebab nu disodorkeun mayoritas laleur hejo. Jadi dititah urang milih nyiruan tapi nu tersedia laleur hejonya ese atuh. Jadi ibarat urang kudu balanya tahu tapi didinya lain tahu. Nya urang mal menang. Jadi pemilu teh sebenarnya mah rakyat Indonesia pilih ku maraneh teh nyiruan. Cek urang bojong sereh teh mangga rek milih. Tapi pas urang milih ieu mah laleur hejo hungkul. Jadi enging teh nyiruanana. Nyenteu atuh. Dan dia gelar hejo. Akhirnya orang kepaksa niat nama milih nyiruan tapi faktana laleur hejo. Dosa teu duka teh itu. Ketaroskeun teh ka Ustaz Yayan Haryana tuh. Dosa teh gitu. Cek teu dosa. Allah cenah da abdi mah memang bade milih nyiruan ngan anu disayogikeun. Laleur hejo. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat kita, bernegara ya. Itu adalah musyawarah yang intinya bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang memberikan manfaat dan berkah kepada yang. Singkat kata, tidak ada musyawarah kalau hasilnya tidak memberikan manfaat kepada yang tidak ikut di situ. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.